Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal solih kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa-dosa yang kita menyadarinya atau kita tidak mengetahuinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang mulia, ya. Dan namanya Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya adalah ada sifatnya, ya. Artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dari apa yang dinamakan. Berbeda dengan apa yang ada makhluk, ya. Nama makhluk misalkan bagus gitu kan, belum tentu sifatnya seperti itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala nama yang indah tersebut ada sifat-sifat yang indah pula. Dan ini yang perlu kita yakini. Dan tidak ada dari perbuatan dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu buruk, tidak ada. Satu pun dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, ya. Meskipun di hadapan makhluk ini adalah suatu keburukan, tapi ketahuilah makhluk terkhusus bagi orang-orang yang beriman ini semuanya adalah baik. Bisa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan dan seterusnya. Ini yang dianggap buruk oleh makhluk dari musibah-musibah yang ada, ya. Makhluk secara umum mereka juga diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang dianggap buruk oleh manusia tersebut dari musibah-musibah yang ada. Oleh karenanya kita harus meyakini bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah baik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dengan sedetail-detailnya setiap kondisi-kondisi yang dialami oleh makhluk, bagaimana dia bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada umatnya, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan jelasnya agama Islam ini. Apapun kondisinya, ini sudah dijelaskan di dalam agama Islam ini bagaimana bisa mendapatkan kebaikan dalam kondisi-kondisi tersebut. Nabi SAW jelaskan, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang.
sangat gamblang sekali, ya. Lailuha kanahariha, malamnya suasana gelap ini kalau sudah ini dijelaskan dalam Islam seperti siangnya. Tidak ada sesuatu yang samar di dalam agama Islam. Tidaklah ada orang yang tergelincir kecuali mereka adalah orang-orang yang celaka, orang yang meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim maka kondisinya ini menakjubkan. Apapun yang dialami oleh seorang muslim mukmin adalah kebaikan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, ya. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman, semua kondisi baginya itu adalah kebaikan. Padahal tadi di awal sudah kita sebutkan, takdirnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk, di mata makhluk ini ada yang baik sesuai dengan keinginan dia, harapan dia. Sebagian darinya adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, sesuatu yang dia tidak sukai. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang beriman tidak ada kecuali semuanya adalah baik, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, semua perkara itu baik seandainya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Seandainya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, maka dia bersabar atas musibah tersebut. Yang demikian tersebut tidak ada kecuali orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan, ya, keterangan-keterangan yang sudah kita sebutkan, marilah kita mempelajari bagaimana ketika takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu musim hujan, ya, yang sekarang kita alami ini bisa berbuah pahala, ya, berbuah pahala dan maksimal pahalanya, ya, dengan cara mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tersebut sebagai rahmat bagi makhluknya yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya hujan, tanah yang kering ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumput-rumput ditumbuhkan, tanaman-tanaman tumbuh subur, buah-buah ini semuanya berbuah dan seterusnya. Ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat berupa hujan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir, ya. Ini penjelasan tentang hakikat hujan yang sebenarnya, ya. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat bumi ini kering, tandus, ya. Bumi ini kering, rumputnya kering, kemudian tanaman-tanaman juga demikian, tanahnya juga kering, ya. Fa idza anzalna 'alaihal ma', tatkala diturunkan, ya, tatkala kami turunkan di atas tanah yang kering tersebut berupa air, yaitu air hujan, maka bergeraklah dan basahlah tanah tersebut. Innalladzi ahyaha, sesungguhnya zat yang menghidupkan, ya, dari suatu yang kering tersebut adalah zat yang menghidupkan kematian. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa terhadap segala sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, berupa air hujan ini adalah rahmat yang bisa menghidupkan kembali, di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, mengingatkan kepada manusia yang baca ayat ini bahwasanya begitu juga Allah Subhanahu wa taala nanti menghidupkan yang meninggal dunia, ya. Semua yang sekarang ini sudah meninggal dunia dan kita juga nanti meninggal dunia, maka nanti dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Jadi peristiwa yang ada di alam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga agar kita itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini, ya, tafakkur, memikirkan alam semesta, kemudian menguatkan keimanan seseorang, ya. Dan juga mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya keimanan kita itu semakin kokoh.
Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musim hujan ini agar kita mendapatkan pahala yang maksimal, ya. Famin hadi sallallahu alaihi wasallam awalan nisbatul matar ila Allah taala, ya. Yang harus kita yakini pertama kali terkait dengan masalah hujan ini, turunnya hujan ini adalah kenikmatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya. Bukan karena sebagian meyakini ya mungkin bintang-bintang tertentu atau ada yang mendatangkan hujan, waliyadzubillah. Ini keyakinan yang harus ditepis, yang harus dihilangkan, ya. Tapi yang harus kita yakini bahwasanya ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Disebutkan Fa'an Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, ya. Khalid, ya, Zaid bin Khalid ini menceritakan kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Fa asabana mataran dzata lailatin. Ketika malam tersebut kami kehujanan, ya. Waktu itu hujan. Fa sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha. Di waktu pagi kami berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma aqbala alaina faqala. Tatkala selesai sholat, Nabi SAW menghadap pada kami semuanya. Seraya bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Apakah engkau mengetahui apa yang difirmankan Rabb kalian? Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Faqala, kemudian Nabi SAW menyebutkan, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Pada pagi ini, setelah malam datangnya hujan, pada pagi ini ada sebagian dari hambaku beriman kepadaku dan sebagian yang lain kufur terhadapku. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi rahmatillahi wa bi rizqillahi wa bi fadlih, ya, kami diberikan hujan semalam karena rahmatnya Allah, rezeki dari Allah dan keutamaan dari Allah. Fahuwa mu'minun bi kafirun bil kaukab, ya. Jadi orang yang mengatakan kami diberikan hujan ini karena rahmat Allah, rezeki dari Allah, ya, keutamaan dari Allah, dialah orang yang beriman kepadaku dan kufur, ya, tidak yakin terhadap bintang-bintang. Artinya dia tidak mengakui bahwasanya bintang itu bisa memberikan hujan dan seterusnya, ya. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna binajmin kadza, ya, kami diberikan hujan karena adanya bintang itu, karena bintang ini, atau bisa yang lainnya, ya, karena ada ayam ini, karena ada orang ini dan seterusnya, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mu'minun bil kaukab kafirun bi. Orang yang demikian disebut orang yang beriman pada bintang-bintang makhluknya Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kafir terhadapku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini pertama kali yang harus kita yakini, ya. Datangnya hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meyakini keyakinan-keyakinan yang lainnya, ya. Seandainya pengen mendapatkan hujan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rizki dari Allah. Tidak boleh menggunakan jasa-jasa yang lainnya, ya. Dan kita mengetahui daerah kita ada yang semacam itu. Tapi itu yang pertama, kita harus, ya, meyakini bahwasanya itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam at-tamattur wa huwa al-burusu lil matar ma'a kasfi ba'dil badan liusibahul matar, ya. Adab yang kedua agar kita mendapatkan kebaikan dari musim hujan ini adalah tamattur, yaitu hujan-hujan. Pak Ustaz gak keliru ya? Saya malah ngelarang anak saya hujan-hujan, ya, pilek gitu ya. Enggak, ya. At-tamattur, hujan-hujan, yaitu wahwal burusu lil matar, dia menampakkan dirinya untuk mendapatkan air hujan tersebut ma'akasfi ba'dil badan, ya, bersama dengan menyingkap sebagian dari pakaiannya agar air hujan terkena tubuhnya, sebagian jasadnya, ya, lusibul matar, agar air hujan tersebut kena pada tubuhnya, ya. Jadi ini memang menyengaja, ya, menyengaja seorang agar terkena bagian tubuhnya ini hujan. Kita perhatikan asarnya yang berkaitan dengan masalah ini.
Fa Anas radhiyallahu taala anhu qol, dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terkena air hujan, ya. Qala, kemudian dia mengatakan, fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap sebagian pakaiannya. Hatta asabahu minal matar, sampai bagian yang dibuka pakaian tersebut kena air hujan. Fakulna, kemudian kami ketika melihat Rasulullah melakukan demikian mengatakan, ya Rasulullah, lima sonat tahada. Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat yang semacam itu? Ini kan tanda tanya ini ya. Kenapa buat semacam itu? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, li'annahu hadithu ahdin birabbihi ta'ala, ya, karena ini baru saja rahmat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penguatan, ya, dari poin yang pertama. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kita, ya, menyingkap sebagian dari baju kita, tentunya yang bukan aurat, kemudian mengenakan air hujan, ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadisu ahdin bi rabbih, maksudnya adalah annal matara rahmah, sesungguhnya air hujan ini rahmat, wahya qaribatul ahdi bi khalqillahi taala laha fatabarrak biha. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang baru saja Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka Nabi SAW bertabarruk, ya, mengambil kebaikan dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini bisa dilakukan. Ya, tidak harus hujan-hujan sampai berjam-jam gitu kan. Hujannya awet Pak Ustaz. Asar sampai maghrib antum hujan-hujan sampai itu enggak. Tadi contohnya dari Nabi SAW, yaitu menyingkap sebagian pakaiannya kemudian dikenakan dengan air hujan, ya. Dan masih banyak di sini disebutkan riwayat-riwayat dari salaf yang mereka tatkala datang hujan, mereka hujan-hujan, ya, mengenakan sebagian dari tubuhnya air hujan untuk bertabaruk kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmat yang baru diturunkan. Salisan, yang ketiga, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hujan ini, min hadi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'al matar qala Allahumma shayyiban nafi'an. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar rahmah, ya. Petunjuk yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tatkala melihat hujan ini turun, beliau berdoa dan mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an, ya. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, ya. Bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian diriwayatkan juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hujan turun, beliau mengatakan rahmah, ya, rahmah, ini kan. Ini juga ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita ucapkan yang seperti itu, ya. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Karena ada sebagian hujan ini juga karena perbuatan manusia yang akhirnya mendatangkan bahaya, ya, atau bencana seperti apa? Banjir dan seterusnya, ya. Rahmat juga demikian, bahwasanya air hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Rabi'an, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, min haji sallallahu alaihi wasallam al-hathu 'ala du'a. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hujan tersebut, yaitu memotivasi umatnya untuk memperbanyak doa, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sintani la turaddani aw qala ma turaddani. Dua tempat, ya, ketika seorang hamba itu berdoa maka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan di sini atau jarang ditolak. Artinya kemungkinan banyak ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa dan nida. Doa tatkala selesai azan, ya. Tatkala selesai azan, makalah dia menunaikan adab-adab ketika masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid misalkan. Setelahnya sambil menunggu iqamah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang tidak tertolak waktunya itu, atau kemungkinan kecil ditolak. Kemudian yang kedua, wa indal ba'si, ya, atau ketika terjadi pertempuran, ya. Ketika terjadi pertempuran, mana yang mungkin bagi kita? Yang pertama, ya. Kemudian diriwayatkan yang lainnya watah talmator, tatkala turun hujan, ya. Dan hari-hari ini kita saksikan, ya, sering sekali terjadi hujan, maka jangan dinikmati saja. Wah, api, ini kan, foto-foto, selfie, ini kan. Jangan itu saja, tapi marilah kita tunaikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada dari kita kecuali berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apapun hajatnya, urusan dunia kita, urusan kita pribadi, keluarga, atau urusan akhirat kita, urusan agama kita, banyak sekali hajat kita, ya. Maka kita sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta pada Allah tatkala turun hujan tersebut, ya. Dan ketahuilah, ya, janji Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti, ya, terjadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyelisih janjinya. Yang jadi masalah adalah apakah doa yang kita ucapkan ini layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kondisi kita itu memang pantas untuk menerima, diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengabulkan doa seorang hamba. Makanya ini juga bab khusus yang perlu digali lagi, bagaimana kondisi kita agar kita diterima doanya. Karena ada kondisi-kondisi yang memang ada indikasi doa itu sangat dikabulkan oleh Allah, tapi terhalang oleh sesuatu. Seperti disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang yang dia itu dalam perjalanan, ya, terus kemudian pakaiannya sudah acak-acakan, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun kata Rasulullah doanya tidak diterima. Ternyata dia makan dari sesuatu yang haram, minumnya juga dari sesuatu yang haram, apa yang dia konsumsi adalah sesuatu yang haram. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa tersebut, ya. Maka sekali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain kita memperbanyak berdoa kepada Allah, maka kita perbaiki diri kita agar doa yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala ini layak untuk diterima. Nah, ini yang keempat, ya, di antara petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala terjadi hujan tersebut kita berdoa, ya. Karena apa? Itulah suatu tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya seorang hamba. Itu masih banyak yang lainnya, hadisnya kita nggak bacakan nanti biar cukup waktunya. Yang penting sudah kita sebutkan satu atau dua riwayat. Kemudian khamisan, yang kelima, min hadi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hujan tersebut, ad-du'a'u inda sima'i sautir ra'di waswa'iq, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala mendengar, ya, halilintar atau petir ketika hujan turun, ya. Ini juga ada doanya. Jadi ada peristiwa tersebut kita juga bisa mengambil manfaat, yaitu berupa pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Fani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a sautar ra'di qala, ya. Abdullah bin Umar mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara petir atau halilintar, beliau berdoa, Allahumma la taqtulna bighadabika, ya Allah, janganlah binasahkan kami karena kemurkaan, karena kemarahan. Berikanlah kesempatan bagi kami untuk hidup dan memperbaiki diri kami, ya. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Wala tuhlikna bi'adzabika, janganlah engkau menghancurkan kami, membinasahkan kami dengan azabmu, ya. Wa afina qabla dzalik, ya, dan selamatkan kami sebelum itu terjadi, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ciri khas orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari peristiwa yang ada di alam ini mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan di awal yang kita bacakan tadi, turunnya hujan ini, ya, sehingga menghidupkan tanaman-tanaman, rumput, kan mengingatkan pada peristiwa nanti hari kebangkitan,
setelah manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala seorang mendengar petir halilintar, ya, dia ingat azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ingat azabnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berlindung dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan binasakan kami karena kemurkaan-Mu terhadap kami. Janganlah kamu binasakan kami karena azab-Mu ya kepada kami, dan selamatkanlah kami semuanya dari sebelum itu semuanya terjadi, ya. Dan juga berdoa ketika mendengar petir atau halilintar tersebut, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, ya. Maha suci Allah yang mendung-mendung ini bertasbih, dan juga para malaikat bertasbih dan muji Allah Subhanahu wa taala karena ketakutan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang kita ucapkan tatkala mendengar petir tersebut, ya. Pak Ustadz, kalau terus gimana? Ya udah, doa terus, ya. Doa terus. Dan ini bukan zikir, lihat azan wis tak mau ini terus, bukan, ya. Tapi ini ada kondisinya. Kapan itu? Tatkala mendengar petir atau halilintar tersebut. Nanti yang belum hafal bisa WA saya. Nomornya tanya Mas Muiz. Barakallahu fiik. Bisa, ini dicari di kitab Hisnul Muslim, antum sudah punya semua, ya. Ini ada, di situ ada doanya. Dan juga dibaca artinya, ya. Kemudian yang keenam, sadisan min hadis sallallahu alaihi wasallam idza kathural matar an yaqula fi du'aihi Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi hujan deras, pernah terjadi, ya, pada musim kemarin beberapa hari terus hujan. Masih ingat, ya? Terus hujan terus. Paginya, siangnya, malamnya, terus sampai berapa hari, ya. Maka ketika terjadi hujan yang sangat lebat tersebut, menambahkan di dalam doanya Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, ya. Artinya di sekitar kami yang tidak membahayakan kami. Wala alaina, janganlah turunkan hujan kepada kami yang membahayakan kami. Ini, ya. Ini ditambah doanya demikian tatkala hujan turun terus menerus, ya. Yang jualan nggak bisa jualan, yang kerja juga kerepotan, gitu kan. Yang rumahnya dekat sungai juga kebingungan nanti kalau meluap seperti apa, ya. Dan seterusnya. Maka ditambah doanya tatkala terjadi hujan yang lebat terus menerus seperti itu, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, ya, dan janganlah turunkan hujan yang bisa membahayakan kami. Ini ada kisahnya juga, ya. Ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah, minta doa pada Rasulullah. Ini tanaman-tanaman sudah kering, rumput-rumput sudah kering, ternak-ternak kami susunya juga sudah mulai menipis dan seterusnya. Mintakan kepada kami hujan agar semuanya itu baik, ya. Akhirnya betul dimintakan Rasulullah hujan tersebut, ya. Langsung hujannya terus. Setelah itu dia datang lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau kemarin nggak hujan kering gini, ya, sekarang ini hujan terus, sangat berbahaya bagi kami. Maka Rasulullah meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hujannya itu dihentikan. Salah satu doa yang disebutkan Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Dan ada yang versi lengkap yang lainnya disebutkan, antum bisa cek juga di dalam Hisnul Muslim. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimani wa rahimakumullah, min haji sallallahu alaihi wasallam at-tarkhis linnasi fi shalat fil buyut ingda ta'adzi bil khuruji lil masjidi fit tin waz-zalaq, ya. Disebutkan oleh beliau bahwasanya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hujan, ya, yaitu rukhsah kepada manusia untuk tidak mendatangi masjid menunaikan sholat 5 waktu, ya. Tidak mendatangi masjid karena hujan ini diperbolehkan, ini termasuk udzur yang syar'i, ya. Makanya muadzinnya juga demikian, kalau misalkan melihat hujan itu sangat lebat, maka ini ditambah di dalam adzannya tersebut, ya. Ini menunjukkan juga demikian, ya. Karena apa? Ini termasuk udzur syar'i, ya. Diperbolehkan yang demikian tersebut. Ini yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8,
Di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah ibadah sholat, bolehnya seseorang ya menjamak sholatnya ketika turun hujan. Dan ini disebutkan yaitu kondisi seorang di masjid bersama imam. Ya, misalkan sholat zuhur hujan lebat, maka boleh baginya bersama imamnya ini untuk menjamak sholatnya. Tapi tidak diqashar karena berada di tempatnya atau dia itu mukim. Sholat zuhur 4 rakaat, kemudian iqamah ya 4 rakaat, nggak perlu adzan lagi. Untuk sholat asar ya, setelah itu pulang ya, dia tidak menunaikan sholat asar karena sudah dijamak di masjid. Demikian juga ketika dia mendatangi waktu maghrib ya, hujan deras, maka boleh itu sholatnya itu dijamak dengan isya ya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tidak dilakukan ketika seorang di rumahnya ya. Jangan salah dipahami. Alhamdulillah ini ya, gendang turu bariki enak adem-adem gitu ya. Maghrib hujan lebat ya, kemarin pengajiannya gitu kan, dijamak sama dia maghrib langsung isya. Kebetulan sebelum maghrib tadi sudah makan malam gitu kan, tinggal menikmati ademnya udara gitu kan. Tidak, tapi ketika seorang itu berada di masjid, yang hikmahnya ini untuk menghindarkan masyaqqah ya, yaitu keberatan pada diri seorang untuk mendatangi masjid karena lebatnya hujan, atau misalkan di kampung-kampung karena mungkin belum diaspal tanah yang masih beletok dan seterusnya ya. Intinya adalah masyaqqah atau kesulitan tatkala dia mendatangi masjid tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini yang tidak disebutkan di sini termasuk bagian dari larangan-larangan yang kita tidak boleh ya untuk kita lakukan. Yang pertama adalah mencela hujan tersebut. Ini tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Hujan terus ya. Mepe kerupuk garing-garing misalkan itu ya. Atau kerja atau cucian enggak kering-kering dan seterusnya. Ya enggak boleh mencela hujan tersebut. Diambil hikmahnya saja dan seterusnya ya. Ini yang pertama, tidak boleh mencela hujan ya. Entah celaan tersebut langsung pada Allah ya atau mencela hujannya. Ini tidak diperbolehkan. Kalau langsung misalkan waliyadzubillah ya, menuduh Allah yang tidak baik ya. Dosaku apa ya Allah? Tidak adil dan seterusnya. Ini ucapan yang sangat lancang sekali, tidak boleh terucap ya. Terus kemudian atau mencela hujannya secara langsung. Ya ini juga tidak diperbolehkan. Kalau menghabarkan boleh saja ya, misalkan saudara antum ada di Kalimantan terus kemudian nelpon di sini ngubungi, gimana kondisi sekarang musim hujan sana? Di sini hujannya terus, ini berhari-hari, ini boleh, ini mibabil khabar karena menghabarkan saja, ini tidak mengapa. Yang terlarang adalah mencela hujan, baik langsung hujannya atau mencela Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan ya. Kemudian yang kedua ya, yaitu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala tatkala hujan tersebut. Ini juga tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwasanya hujan ini yang adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah, bukan dibalas dengan yaitu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kesempatan ini bermaksiat pada Allah pada waktu hujan ini mudah ya, enggak ada penggerbekan misalkan gitu kan. Enggak ada yang tahu dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Ini adalah nikmat dibalas dengan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kemudian yang lain, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang sering terjadi ya. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menurunkan hujan atau menahan hujan ya. Yang disebut dengan pawang-pawang hujan, ini tidak diperbolehkan ya. Kalau pengen misalkan hujan ya sudah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen misalkan hujan ini reda, tadi sudah disebutkan doanya ya. Hujan yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan tidak bisa mendatangkan ya, keburukan. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya. Ketiga atau keempat? Keempat ya. Keempat ya. Terkait dengan masalah hujan ini yang termasuk adalah larangan, tidak boleh seorang itu beralasan ya untuk bermalas-malasan beribadah, bekerja ya, mencari nafkah
atau kebaikan-kebaikan yang lainnya dengan alasan hujan ini. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, ya. Kenapa demikian? Karena hujan. Kenapa demikian? Tidak boleh, ya. Kalau memang itu alasan yang tepat silahkan, tapi kalau ini sebagai penutup dari kemerdekaan, ya. Seperti seorang berjanji nanti sore datang ke rumahku ya, insya Allah ya, saya insya Allah aman nanti karena sekarang mendung ya, diniati. Ini tidak diperbolehkan. Menjadikan hujan ini sebagai alasan untuk mengingkari janji, ya. Dijadikan alasan untuk bermalas-malasan dalam beribadah, mencari nafkah atau yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini terkait dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan kebaikan yang lebih dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya. Yang harus kita yakini bahwasanya ya ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya itu baik bagi kita semuanya. Tinggal bagaimanakah kita mencari petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ini bisa maksimal kita dapatkan berupa pahala-pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum diakhiri mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Nih, monggo. Ini ada pertanyaan, apakah ketika hujan angin, hujan bercampur dengan angin, ini sering terjadi juga ya. Apakah ini ada petunjuknya kalau kita beradzan ya? Maka ini tidak ada petunjuknya, ya. Meskipun yang diucapkan baik loh Pak Ustadz, adzan ini tidak ada petunjuknya. Tapi ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yaitu doa ketika ada angin ributnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ini yang paling pendek demikian. Ya Allah, aku berlindung padamu, aku mohon padamu kebaikan ini, angin dan berlindung padamu dari keburukannya. Jadi adzan diganti yang demikian. Boleh diulang-ulang, ya. Boleh diulang-ulang. Dia baca dengan khusyuk, intinya minta kebaikan angin, bukan keburukannya, ya. Tidak adzan, ya. Ini ajaran mbah-mbah kita dulu ya. Saya juga pernah suruh adzan. Oh, gak sholat tuh katanya, wis tom manuto gitu. Taib, mungkin ada yang lain? Ya, pas 3. Ya, bolehkah kita memindah hujan? Kita nggak bisa memindah hujan. Tapi pertanyaannya, ketika ada hajatan dan musim hujan seperti ini, kan terganggu ya. Bolehkah kita memindah hujan? Maksudnya itu biar nggak hujan gitu ya. Tadi sudah disebutkan kalau ini mintanya kepada Allah boleh. Ya Allah, tiap malam sebulan sebelum hajatan kan sudah ditentukan ya. Misalkan 12 Desember gitu kan, sudah ditentukan. Maka 1 bulan sebelumnya berdoa, ya Allah, sebelum ya ini acara satu-satunya yang saya siapkan, tolong jangan hujan, lancarkanlah dan seterusnya, ya. Minta kepadamu. Maka ini boleh memindahkan hujan yang demikian, itu boleh, ya. Kalau itu bisa dikatakan memindahkan ya. Tapi kalau itu seperti hajatannya orang-orang Jawa tersebut, mendatangkan pawang, naruh sapu di balik gitu ya. Sapu korek di bawah, di balik atau apalah itu ya, maka ini tidak diperbolehkan ya. Nyingkir nih hujan ini nggak boleh. Kalau itu betul terjadi gimana? Itu dukun ya. Kemungkinannya seperti ya bisa iya bisa tidak gitu kan. Jenengan saja bisa ya, cuman malik itu kan. Kemungkinannya bisa hujan bisa tidak gitu kan. Jadi itu nggak usah dilakukan kalau model menyingkirkan hujan semacam itu. Tapi apa? Berdoa kepada Allah ini diperbolehkan ya. Lancarkanlah misalkan hajatan kami di musim hujan ini. Ya mulai pagi sampai malamnya misalkan tuntas gitu. Nggak apa-apa berdoa seperti itu ya. Tambah lagi. Sendirian. Tapi berjamaahnya bisa dikatakan pada anggota keluarganya. Doanya bukan bersama-sama tapi semuanya berdoa. Ini kan. Misalkan disampaikan pada keluarganya, ini ayo kita kumpul dulu tanggal 12
bulan 12 ini kita ada hajatan, ya. Tolong nanti semuanya berdoa biar acara kita itu lancar. Setelah doa waktu sholat malam, waktu hujan, ya, berdoa, ya, nanti biar tanggal 12 bulan 12 ini acaranya lancar, ya. Ini ya, ini diperbolehkan. Jadi bukan bersama-sama ayo berdoa tak imami, bukan seperti itu, tapi bagaimana semuanya disampaikan untuk berdoa, nanti dia berdoa sendiri-sendiri, gitu ya. Barakallahu fiik. Ayo Mas, terakhir ya. Iya. Iya. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, batasan hujannya seperti apa? Batasan hujannya adalah hujan yang menimbulkan masyakoh, ya. Kalau gerimisnya melayu arah kembloh misalkan, ya jangan, gitu kan. Tapi di sini adalah hujan yang menimbulkan masyakoh, hujan deres banget, ya. Maka itu dijamak. Paham, Mas? Terus kemudian yang kedua, apakah ketika imamnya ini tidak menjamak kita boleh menjamak sendiri? Tidak, ya. Ini bersama imam, ya, bersama imam. Kalau imamnya nggak tahu, ya sudah kita ngikuti, ya, kita ngikuti. Seperti itu ya, tidak melakukan sendirian, tapi bersama imamnya. Kalau imam enggak, ya enggak. Kalau imamnya misalkan diingatkan, ya, diingatkan juga boleh. Ini dijamak sekalian karena hujan, silahkan. Bahkan dia itu melakukan rukhsah dari Allah, dan Allah itu sangat cinta sekali kalau seandainya ada banyak ini mengambil rukhsahnya. Taib, barakallahu fiik, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini sudah cukup sebagai bekal kita untuk bisa mengamalkan, ya, beberapa petunjuk dari Nabi SAW agar kita semuanya, ya, mendapatkan kebaikan yang lebih dari hujan ini, ya, dari hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh, dan semoga kita mendapatkan amalan makbulan, amalan yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.